Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, apa kabar semuanya? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat tanpa kurang suatu apapun. Amin. Yang terhormat Ibu Bunga Anissa Hararet, SEMAK, selaku dosen saya di mata kuliah Analisis Laporan Keuangan berbasis IT. Yang saya hormati pula teman-teman kelas AK705. Izin memperkenalkan diri, nama saya Trihandayani dari kelas AK705 S1 PJJ Akuntansi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS semester ganjil tahun ajaran 2025-2026. Poin presentasinya yaitu apa yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan, bagaimana menganalisis sebuah laporan keuangan, rasio apa saja yang digunakan dalam menganalisis suatu laporan keuangan tersebut, dan yang terakhir itu saya tambahkan studi kasus supaya kita makin paham. Oke, yang pertama, apa yang dipelajari dalam analisis laporan keuangan? Oke, yang kita pelajari dalam analisis laporan keuangan itu ada profitabilitas, likuiditas, solvabilitas, efisiensi operasional, pertumbuhan dan tren, dan yang terakhir risiko finansial dan struktur modal. Nah, untuk yang profitabilitas itu yaitu kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, sehingga semakin tinggi profitnya maka banyak investor yang tertarik tentunya. Nah, untuk yang likuiditas itu kemampuan perusahaan memenuhi kewajiban jangka pendeknya menggunakan aset lancarnya. Kewajiban jangka pendeknya itu misalkan membayar gaji karyawan, utang usaha, pendapatan diterima di muka. Nah, untuk yang solvabilitas itu kemampuan perusahaan untuk memenuhi semua kewajiban baik yang jangka pendek maupun jangka panjang dengan menggunakan seluruh aset yang dimilikinya. Ini mencerminkan stabilitas keuangan jangka panjang perusahaan secara keseluruhan. Lalu, efisiensi operasional, yaitu kemampuan perusahaan menggunakan asetnya untuk menghasilkan pendapatan. Misalkan perputaran aset. Nah, lalu pertumbuhan dan tren. Menganalisis perubahan posisi keuangan dan kinerja dari waktu ke waktu untuk memproyeksikan masa depan. Contohnya itu apakah perusahaan tersebut bertumbuh atau malah merugi terus. Nah, yang terakhir adalah resiko finansial dan struktur modal. Menilai resiko yang dihadapi oleh perusahaan, bagaimana membiayai kewajiban-kewajiban. Poin selanjutnya yaitu bagaimana menganalisis sebuah laporan keuangan. Step pertamanya yaitu mengumpulkan laporan keuangan utama, antara lain dana neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan perubahan ekuitas. Lalu memahami konteks perusahaan, seperti apa sih model bisnisnya, industrinya apa, dan kondisi ekonomi sekarang seperti apa. Lalu menganalisis tren secara time series analysis, yaitu membandingkan kinerja beberapa periode. Semakin panjang tahun yang dianalisis itu, angkanya akan semakin ideal. Selanjutnya yaitu menganalisis perbandingan dengan perusahaan lain atau standar industri. Nah, misalkan si perusahaan itu sama-sama di sektor energi, maka bandingkan PT A dengan PT B yang sama-sama di sektor energi. Selanjutnya itu menghitung rasio-rasio keuangan untuk menilai aspek penting seperti tadi, likuiditas, profitabilitas, solvabilitas, dan aktivitas. Selanjutnya menarik kesimpulan. Nah, berdasarkan analisis tadi itu kondisi keuangan perusahaan itu
apakah stabil, apakah bertumbuh, atau malah memburuk karena banyaknya utang. Nah, yang terakhir itu kita memberikan rekomendasi berdasarkan hasil analisis untuk perbaikan atau pengambilan keputusan investasi. Misal tadi laporan keuangannya bagus, bertumbuh, harga sahamnya itu under value, ditambah dengan adanya sentimen positif. Misalnya mau akuisisi atau mau um, masuk ke indeks MSCI. Nah, itu keputusannya untuk para investor adalah buy. Poin selanjutnya yaitu rasio yang digunakan dalam menganalisis laporan keuangan. Rasio-rasio keuangannya itu seperti tadi ada likuiditas, solvabilitas, profitabilitas aktivitas, dan tambahan rasio pasar untuk perusahaan publik. Nah, tadi kan likuiditas untuk memenuhi kewajiban jangka pendek, solvabilitas untuk menilai kesehatan finansial suatu perusahaan secara keseluruhan. Kalau profitabilitas itu tadi untuk menghasilkan laba, aktivitas menilai seberapa efisien sih perusahaan tersebut menggunakan aset dan sumber daya lainnya. Nah, yang terakhir itu tadi rasio pasar untuk mengukur kinerja perusahaan berdasarkan persepsi investor. Likuiditas mengukur kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, itu ada menggunakan current ratio, quick ratio, dan cash ratio. Nah, untuk yang current ratio itu kita bayar utang lancar dengan aset lancar. Rumusnya yaitu current ratio sama dengan aset lancar dibagi dengan utang lancar. Semakin tinggi maka semakin aman. Lalu quick ratio itu mirip dengan current ratio, tapi bedanya persediaannya itu dihilangkan. Nah, quick ratio ini lebih konservatif dibandingkan dengan current ratio karena persediaan itu kan butuh waktu untuk menjual ya. Nah, lalu ada cash ratio. Cash ratio itu untuk melunasi utang jangka pendek hanya dengan kas. Jarang digunakan tapi sangat aman sih jika nilainya tinggi. Selanjutnya adalah solvabilitas. Solvabilitas itu kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban jangka pendek maupun panjangnya. Nah, ini menunjukkan kesehatan finansial perusahaan tersebut secara keseluruhan. Ada DER, ada time interest earned. Nah, kita bahas satu-satu, dimulai dari DER, debt to equity ratio. Debt to equity ratio ini mengukur perbandingan antara utang dan modal sendiri. Artinya seberapa besar perusahaan dibiayai oleh utang dibandingkan dengan modal pemilik. Rumusnya yaitu DAR sama dengan total utang dibagi dengan ekuitas. Nah, patokannya ini semakin tinggi maka semakin berisiko. Nah, setiap industri atau perusahaan itu memiliki patokan yang berbeda-beda. Jika DAR-nya tinggi, itu perusahaan lebih banyak memakai utang daripada dengan modal sendiri. Resiko finansialnya lebih besar karena beban bunga dan ada resiko kemungkinan gagal bayarnya. Lalu investor biasanya lebih was-was karena hutang perusahaan itu banyak. Nah, kalau DAR-nya rendah, itu perusahaan lebih banyak dibiayai oleh modal pemilik, resiko lebih rendah, dan keuangan lebih aman. Namun bisa juga berarti perusahaan kurang agresif dalam ekspansi. Lalu untuk yang DAR, yaitu mengukur proporsi aset yang dibiayai oleh utang. Rumusnya tadi DAR sama dengan total utang dibagi dengan total aset. Jika DAR-nya itu kurang dari 0,5 atau 50%, artinya kurang dari setengah aset tersebut dibiayai oleh
utang, maka diartikan struktur modalnya itu sehat dan resikonya lebih rendah. Jika kadarnya itu lebih dari 0,5 atau 50%, itu artinya lebih dari setengah aset berasal dari utang. Artinya apa? Beban utang relatif lebih tinggi dan perusahaan dianggap lebih leverage. Jika kadar rendah bisa jadi menunjukkan perusahaan cenderung konservatif, mengandalkan pendanaan internal dan biasanya lebih stabil. Seperti itu. Eh, Lalu kalau darnya tinggi, itu tadi resikonya kan tinggi ya. Tapi kalau misal utangnya tinggi untuk ekspansi, bisa diproyeksikan bahwa pertumbuhannya juga akan tinggi juga. Tapi kembali lagi kalau dari sudut pandang investor, balik lagi ke masing-masing investor manajemen resikonya seperti apa. Nah, untuk yang terakhir itu time interest earned, kemampuan perusahaan membayar bunga pinjaman dari laba operasional. Rumusnya yaitu laba operasi bagi dengan beban bunga. Semakin tinggi, maka semakin mampu untuk membayar bunga, semakin bagus. Gitu. Selanjutnya yaitu profitabilitas. Profitabilitas itu mengukur kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba dari penjualan, aset, modal yang digunakan dalam operasional bisnisnya. Rasionya ada NPM, ROA, ROE, dan GPM. Nah, untuk yang net profit margin atau NPM itu persentase laba bersih yang diperoleh dari setiap rupiah penjualan. Rumusnya yaitu laba bersih dibagi dengan penjualan. Semakin tinggi, maka perusahaan semakin efisien dalam menghasilkan laba. Selanjutnya, return of asset atau ROA, kemampuan perusahaan menghasilkan laba dari seluruh aset yang dimilikinya. Ini menunjukkan seberapa baik perusahaan memanfaatkan total aset untuk meraih keuntungan. Rumusnya yaitu ROA sama dengan laba bersih dibagi dengan total aset. Semakin tinggi, maka aset yang digunakan lebih produktif. Cocok untuk menilai efisiensi perusahaan dalam memanfaatkan sumber daya. Selanjutnya, return of equity atau ROE itu mengukur laba yang diperoleh dari modal pemegang saham. Rasio ini sering digunakan untuk menilai kinerja manajemen dalam mengelola dana investor. Nah, rumusnya yaitu ROE sama dengan laba bersih dibagi dengan ekuitas. Semakin tinggi, maka tingkat pengembalian yang besar atas modal yang ditanam. Ini adalah indikator favorit investor saham. Selanjutnya, gross profit margin atau GPM itu fokus pada hubungan antara penjualan dan biaya pokok penjualan atau HPP. Rumusnya GPM sama dengan laba kotor dibagi dengan penjualan. Semakin tinggi, maka perusahaan tersebut semakin baik dalam pengendalian biaya produksi. Ini sangat cocok untuk perusahaan manufaktur, dagang, atau bisnis yang berbasis produk. Next ada rasio aktivitas, yaitu seberapa cepat dan efisien perusahaan mengubah aset yang dimiliki untuk menjadi penjualan atau kas. Nah, itu ada total asset turnover, receivable turnover, inventory turnover. Nah, kita bahas yang total asset turnover-nya itu, yaitu efisiensi penggunaan seluruh aset untuk menghasilkan penjualan. Jika TAT-nya itu tinggi, berarti aset yang digunakan optimal, perusahaan produktif. Nah, cocok untuk perusahaan dengan perputaran cepat seperti retail, Alfa, Indo, seperti itu. Nah, kalau TATR-nya rendah, berarti kan asetnya besar tapi penjualannya kecil. Itu umumnya berada di perusahaan yang padat modal seperti pertambangan,
properti, dan manufaktur mesin. Namun perlu diingat juga bahwa setiap industri itu berbeda patokannya. Lalu ada receivable turnover atau perputaran piutang. Nah, itu kecepatan penagihan piutang dari pelanggan kredit. Nah, jika receivable turnover-nya tinggi, maka berarti penagihannya itu cepat, kebijakan kreditnya baik, maka menghasilkan arus kas yang lancar. Sebaliknya, jika receivable turnover-nya itu rendah, berarti kan pembeli lama membayarnya ya. Banyak piutang yang macet sehingga mengakibatkan arus kas bisa terganggu karena banyak piutang itu tadi yang macet. Next ada inventory turnover atau perputaran persediaan, yaitu kecepatan persediaan terjual selama periode tertentu. Semakin tinggi maka semakin efisien. Nah, kalau tinggi itu berarti persediaannya cepat terjual, permintaannya tinggi, manajemen gudangnya efisien. Resiko stok rusak itu rendah ya. Nah, lalu kadaluarsanya lebih kecil. Nah, kalau inventory turnover-nya rendah itu bagaimana? Itu barang berarti barangnya lama di gudang, penjualannya berarti kan lambat ya. Bisa mengikat modal dan menambah biaya penyimpanan. Bisa disimpulkan bahwa semakin tinggi perputaran, semakin baik manajemen aset, dan semakin sehat operasional perusahaan tersebut. Tambahan yaitu rasio pasar. Nah, rasio pasar itu adalah rasio yang digunakan untuk menilai kinerja perusahaan dari sudut pandang investor dan pasar modal. Saya ada banyak rasio pasar, tetapi saya ambil sebagian, ada PER, EPS, PBV, dan DY. Itu yang pertama, PER, Price to Earn Ratio, itu menilai harga saham relatif terhadap laba per saham. Rumusnya bisa kita baca, yaitu harga saham dibagi dengan EPS. Artinya semakin tinggi maka pasar berekspektasi pertumbuhan laba tinggi. Ada EPS yaitu earning per share, menunjukkan laba bersih per lembar saham. Semakin tinggi maka kinerja laba semakin baik. Ada lagi price to book value, yaitu mengukur harga saham dibanding dengan nilai buku. Rumusnya ada harga saham dibagi dengan nilai buku per saham. Jika lebih dari satu, maka saham dihargai di atas nilai buku. Tetapi kalau dikurang dari satu itu under value ya. Ada juga dividen yield, yaitu mengukur tingkat return dividen atas harga saham. Semakin tinggi maka menarik untuk investor yang mencari dividen. Untuk semakin memahami rasio-rasio yang dijelaskan tadi, saya tambahkan sebuah studi kasus untuk penerapannya seperti apa. Ada contoh studi kasus PT Sukses Makmur neraca per 31 Desember 2024, ada aset dan kewajiban ekuitas. Bisa dilihat untuk nilai-nilainya, nanti kita akan melakukan analisis terhadap laporan keuangan ini. Lalu tambah lagi ada laporan laba ruginya untuk tahun yang berakhir 31 Desember 2024. Ada keterangan penjualan bersih, HPP, laba kotor, hingga laba bersihnya. Perintahnya yaitu lakukan analisis laporan keuangan. Saya buat tabel supaya mudah untuk membacanya. Tabel analisis rasio keuangan PT Sukses Makmur tahun 2024. Terkait jenis rasio likuiditasnya, nama rasionya current ratio dengan hasil 1,67. Disimpulkan bahwa mampu membayar kewajiban jangka pendek. Untuk quick rasionya hasilnya yaitu 1,2, 1,25, yang berarti likuiditasnya baik tanpa bergantung pada persediaan. Karena tadi kan
persediaan susah untuk dijualnya ya, jadi menggunakan quick ratio. Untuk yang jenis rasio solvabilitas itu saya mengambil DER, debt to equity ratio, sudah dihitung dan menghasilkan angka 1. Berarti menunjukkan bahwa struktur modal seimbang, risikonya moderate, menengah. Nah, next untuk jenis rasio profitabilitasnya ada NPM, ROA, dan GPM. Net profit marginnya hasilnya yaitu 15%, yang berarti efisiensi penjualan cukup baik. Ada lagi return of asset atau ROA-nya itu hasilnya 18%, berarti aset menghasilkan laba yang efektif. Ada gross profit margin atau GPM, nilainya 40%. Berarti margin kotornya tinggi dan kompetitif. Yang terakhir aktivitas. Jenis rasio aktivitas kita ambil yang rasio inventory turnover menghasilkan 7,2 kali, yang artinya perputaran persediaannya itu cepat. Nah, sebenarnya apa sih tujuan kita melakukan analisis laporan keuangan tersebut? Saya bagi menjadi 3, itu bagi internal, eksternal, dan untuk menilai nilai perusahaan. Untuk internal atau manajemen itu mengidentifikasi masalah, menetapkan tujuan, dan meningkatkan operasional bisnis. Nah, kalau bagi investor itu tujuannya apa? Eksternal, ada investor, ada kreditur. Itu untuk menilai kelayakan investasi, memberikan pinjaman, atau bahkan untuk memutuskan hubungan bisnis. Yang terakhir untuk menilai nilai suatu perusahaan, membandingkan kinerja dengan kompetitor, dan mengidentifikasi potensi nilai tambah. Sekian presentasi dari saya, mohon maaf jika ada kurangnya. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.